Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yulinda Zin. Di sini saya dari kelas Pendidikan Fisika DIP 2019. Saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif, contohnya serta kelebihan dan kekurangannya. Pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian kooperatif learning atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah sebuah pembelajaran atau sebuah model pembelajaran di mana diberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai, lalu kemudian dibentuk kelompok kecil untuk siswa tersebut, dan hasil dari pengerjaan tugas tersebut dalam kelompok tersebut akan dipresentasikan kepada kelompok lain yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi pada intinya, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di mana model tersebut menyusut pembelajaran secara berkelompok untuk siswa di dalam kelas. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan beberapa contoh dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada jigsaw. Jigsaw ini di mana yang pertama guru itu membentuk beberapa kelompok asal dan beberapa kelompok ahli. Nah, lalu guru membagikan beberapa materi yang berbeda kepada beberapa kelompok asal yang telah dibentuk terlebih dahulu. Setelah itu, masing-masing kelompok akan membahas materi yang telah diberikan tersebut. Nah, setelah kelompok asal membahas materi yang telah diberikan tersebut, lalu kemudian mereka akan berpencar lalu disitulah guru membentuk kelompok ahli dari perpencaran kelompok asal tersebut. Nah, di kelompok ahli itulah anggota-anggota yang berpencar tadi harus bisa menjelaskan dan memaparkan apa hasil pembahasan mereka di kelompok asal tersebut. Nah, model yang kedua, contoh model kooperatif yang kedua itu ada Think, Pair, Share atau TPS. Nah, dalam TPS ini mereka membagi menjadi 3 tahapan. Dimana yang pertama itu ada Think, di sini artinya yaitu guru memancing siswa untuk berpikir tentang permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada pair, di mana dalam pair ini guru membentuk kelompok untuk siswa berdiskusi tentang permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga itu ada share, di mana di sini guru mempersilahkan siswa yang telah dibentuk kelompok tadi dan sudah mendiskusikan permasalahan tadi untuk mempresentasikan atau menjelaskan dan membahas permasalahan tadi kepada kelompok lain di depan kelas. Nah, yang ketiga itu ada Think, Pair, Check. Nah, Think, Pair, Check ini itu sama seperti Think, Pair, Share, tapi bedanya di Think, Pair, Check ini lebih ditekankan di mana ketika siswa berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan guru, mereka diharuskan untuk mencek atau memeriksa atau memberi tanggapan kepada kelompoknya di dalam kelompok tersebut dari masalah yang harus didiskusikan tadi. Jadi di Think, Pair, Check ini siswa diminta untuk saling memberi tanggapan atas permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya contoh model pembelajaran kooperatif yang terakhir itu ada Think, Pair, Write. Nah, jadi Think, Pair, Write ini itu sama dengan TPS, Think, Pair, Share, dan TPC, Think, Pair, Check. Tapi Think, Pair, Write ini itu lebih menekankan kepada di mana ketika mereka berkelompok, ketika mereka sudah diminta untuk saling mencek permasalahan yang telah diberikan guru, kemudian mereka diminta untuk menuliskan hasil cek atau tanggapan mereka tadi terhadap permasalahan yang telah diberikan guru. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif ini dapat membuat siswa meningkatkan pengetahuannya, terutama membuat siswa menjadi lebih aktif, lebih kreatif pada saat pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua itu kelebihannya yaitu dapat mengembangkan potensi siswa ketika proses belajar dan mengajar itu sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu siswa tidak hanya sebagai objek pada saat belajar, tetapi siswa juga dapat sebagai subjek pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, karena siswa dapat berperan juga sebagai tutor untuk memberikan penjelasan juga kepada siswa lainnya di dalam kelas.
Selanjutnya saya akan membahas beberapa kelemahan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu di sini siswa belajar secara kelompok sehingga sangat memungkinkan jika siswa itu saling membahas hal yang tidak penting di luar dari pembelajaran materi. Lalu yang kedua, seringkali terjadi dalam kelompok tersebut ada siswa yang lebih pandai dan siswa yang kurang pandai. Lalu siswa yang lebih pandai ini lebih meremehkan kemampuan dari siswa yang kurang pandai tadi, sehingga tidak terjadi keselarasan di dalam kelompok tersebut. Lalu yang ketiga, sering juga terjadi di dalam kelompok tersebut di mana ada siswa yang hanya menopang nama saja di dalam kelompok tersebut. Bisa dibilang siswa tersebut tidak ingin sama sekali untuk berdiskusi dengan anggota lainnya di dalam kelompok tersebut, sehingga siswa tersebut hanya merasa bahwa dia hanya memerlukan anggota-anggota lainnya untuk bisa membantu menopang namanya berada di anggota kelompok tersebut tanpa sedikit pun untuk ikut berdiskusi.